Ini gue merekam episode kali ini hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Tadinya mau buat episode minggu lalu karena tidak tayang kan. Seperti biasa udah lewat Kamis, Jumat bisa nih. Sabtu bisa nih ngerjain. Minggu ternyata udah ada saja kesibukan atau kebatalan, nggak sibuk sih, kebatal-batalan niat. Ya udah deh, ini hari Senin nih, ada waktu di jalan, ya udah di mobil. Nah, gue nih agak mikir, tadinya mau episode ini Senin, gue ngerekamnya Senin, mau langsung diupload hari ini. Ceritanya buat mengganti episode minggu lalu karena tidak ada. Tapi kayaknya udah Senin, nanggungnya mending buat Kamis ini, biar Kamis ini jadi tepat waktu. Ya nggak sih? Iya dong. Jadi biar Kamis ini tepat waktu. Jadi ini buat hari Kamis tanggal 27. Ya. Buat Kamis tanggal 27 aja kayaknya deh. Enggak lah ya. Perjalanan dari Kuningan Rasuna Said menuju rumah. Bisa lah ini ya. Saya putar balik dulu ya. Butuh konsentrasi tinggi. Karena kan mata tetap lihat ke jalan ya. Cuma karena ngomong jadi kayak merasa terganggu. Nggak terganggu sih. Maksudnya kayak harus fokus. Kayak kalau orang mau mundur atau parkir mundur, ya pokoknya mundur lah. Biasanya kan orang matiin radio ya. Musiknya dimatiin dulu gitu, kayak pengen fokus mundur. Padahal kan harusnya nggak juga ya. Kenapa jadi kayak lu mau mundur gitu, kayak mau harus tenang karena mundur. Tapi kalau maju bebas, mau denger radio, mau ngobrol, mau apa nih, mau bikin podcast bisa. Tapi kalau mundur kayaknya tuh harus fokus banget gitu. Karena mata mungkin ya, mata melihat spion-spion kanan kiri, terus mungkin mobil yang ada mobil yang ada sensor parkirnya kan harus didengar nit bunyi nggak gitu. Mungkin itu kali ya alasannya. Tapi gue selalu tidak bisa atau tidak biasa lah dengan mobil yang ada kamera mundur. Bagi gue mobil ngelihat kamera mundur lihat kamera mundur tuh kayak tetap nggak kebayang gitu jalannya, mundurnya, parkirannya tetap nggak kebayang. Walaupun kan lebih jelas udah kamera mundur kan ada kelihatan mobil mau belok, ini ngarah ke sini kelihatan ada mobil lewat atau enggak. Tetap kalau gue nyetir mobil yang ada kamera mundur pasti gue tetap lihat spion kanan kiri tengah. Itu lebih mantap. Gue lebih suka mobil yang ada bunyinya, yang ada parking sensor, kayaknya lebih cocok, lebih biasa sih lebih tepatnya ya bagi gue. Tapi nggak juga sih kayaknya udah. Gue belum pernah nyobain mobil canggih, mobil zaman sekarang kan. Dulu setahu gue kan BMW itu ada kamera 360. Kalau zaman sekarang kayaknya udah banyak sih mobil yang punya kamera 360 untuk mundur, untuk untuk parkir, untuk lihat sekitar sih kayaknya udah banyak sih. Gue belum pernah nyobain, jadi gue nggak tahu apakah semakin enak dengan kamera 360 atau semakin pusing kali ya. Yang pasti sih sejauh ini beberapa kali nyobain mobil yang ada kamera mundurnya tuh masih nggak biasa gitu. Mending lihat spion langsung. Masih mending kamera mundur tapi ada alarm parkingnya juga, jadi masih bisa dengerin alarm parkingnya aja lah, nggak usah lihat kamera mundurnya gitu. Cuman kalau yang kamera mundur aja tanpa ada suara-suara alarm tuh lebih membingungkan, entah mengapa bagi diriku ini ya gitu. Aku mau bahas apa ya? Mengingatkan Hihi Live tanggal 10 Agustus 3rd anniversary ini kan udah pada mau gajian. Udah gajian harusnya ya. Bisa lah pada datang ya, pada beli tiketnya di Trilogi Kalibata Jakarta Selatan. Mengingatkan juga nih, saya info-info di sini doang nih kayaknya nih ya. Kalau tour saya akan jadi insya Allah mulai di Oktober, bulan-bulan Juli ini akan mulai promo lah, mulai woro-woro stand up comedy tour pertama saya. Kemarin kan sempat bikin survei kota ya. Sebenarnya banyak sih kota yang pengen gue datengin, cuman
ini tur pertama dan udah ngobrol sama teman-teman yang lain, kayaknya tur pertama tuh dikit dulu lah kotanya, kota coba-coba lah. Bukan kota coba-coba, maksudnya kan untuk coba-coba, nggak usah banyak-banyak dulu kotanya gitu. Karena belum tentu suka turnya juga, siapa tahu ntar kalau udah keburu 20 kota gitu terus capek di tengah, aduh gimana. Dan juga untuk pengaturan duitnya, ya kalau ada yang mau sponsorin langsung duit gede sih ayo aja berapa kota, tapi ini kan saya masih pakai uang sendiri lah gitu, jadi masih diperkirakan dulu lah. Jadi sejauh ini saya 4 kota aja, dan ya sudah pasti di sekitaran Jawa. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang mau nonton mungkin di luar Jawa, belum saya datangi dulu kotanya. Dan kota ini 4 kota ya, udah pasti kota-kota yang cukup besar ya. Nanti saya jelaskan kalau udah ada woro-woro lebih lanjut. Atau ya yang kalau dari luar Jawa mau datang ya boleh aja, uang kalian ya, siapa tahu kalian punya banyak uang untuk datang ke Pulau Jawa hanya untuk menonton saya stand up seperti itu. Apalagi ya itulah, tunggu ya woro-woronya dalam minggu-minggu ini, sebentar lagi. Harusnya emang di bulan Juli timeline-nya gue udah mulai keluar woro-woro nih. Ini pertama deg-degan, excited. Gue selalu merasa Oktober tuh masih lama, kan gue udah rencanain dari bulan Mei lah ya, Mei kayaknya udah mulai rencanain sama Bata Effendi, teman saya dihiburin. Cuman gue selalu merasa Oktober nanti lah, masih lama. Tahu-tahu udah Juni menghilang begitu saja sekejap mata. Setelah Mei yang 50 hari itu, Juni sekejap mata sudah udah mau menghilang lagi gitu. Jadi kayak saya belum nyiapin ini opener, belum nyiapin materi. Insya Allah lah ya, doakan ya. Seperti itu. Kayak gue merasa ya makin kesini kayaknya gue hanya sekali lagi kan karena melihat dari sosmed, terutama yang paling sering gue buka kan Twitter sama Instagram lah. Twitter paling sering. Kayaknya gue jadi makin mengerti kenapa banyak orang yang kayaknya makin banyak yang gue pengen ateis saja. Aku tidak mau percaya agama. Padahal mungkin karena dia malas ibadah aja, malas ngelakuin ibadahnya, jadi dia mau menjadi ateis. Kayak semakin mengerti kenapa orang-orang banyak yang mau menjadi ateis. Ya, tapi di luar yang emang karena malas ibadahnya ya. Maksudnya bukan mewajarkan ya. Gue nggak tahu juga ya mewajarkan apa enggak sih, lebih tepatnya mengerti lah kenapa mereka mengambil keputusan-keputusan tersebut, karena memang banyak kelakuan umat beragama mungkin ya, yang kalau orang lain lihat lah ini kok orang beragama tapi kok begini ya kelakuannya gitu sih. Entah kelakuan umat beragamanya, ini mobil apa sih lucu banget ya, terus kalian nggak bisa lihat gitu yang bentuknya kotak apa sih, kayak ada nih Peugeot dulu kayak gitu tuh yang kayak hatchback tapi kotak belakangnya, lucu bener. Apa tadi ya, entah dari kelakuan umat beragamanya atau kelakuan pemuka agamanya gitu yang bikin kayaknya jadi makin gak percaya gitu. Kayak yang lumayan sering kita lihat kalau di TV tuh kayak apa sih, kalau di US tuh banyaknya pastor yang hidupnya bermewah-mewahan, dari satu tempat ke tempat lain tuh pakai private jet, sementara umat-umatnya ya banyak yang hidup susah. Terus kayaknya tuh ibadah atau apa sih namanya, berceramah tuh money oriented banget gitu. Ada filmnya tuh kalau nggak salah yang cuma di US kayaknya yang berani filmin tokoh-tokoh kayak gitu ya. Gue diceritain Adriano tuh. Aduh, tapi tayangnya di HBO Go atau apa gitu yang gue nggak langganan, jadi gue belum nonton. Gue lupa lagi judul seriesnya, udah berapa season gitu, tentang itu, tentang pemuka agama yang hidupnya mewah-mewahan gitu. Karena kebanyakan kan mereka, setahu gue ya, nggak pernah masang tarif gitu ya. Kalau di kita mungkin yang paling lazim, mungkin ada pastor-pastor juga di Indonesia karena gue nggak terlalu tahu, yang
yang banyak diprotes sama umatnya kalau gue lihat di sosmed ya, karena hidupnya terlalu mewah gitu, kemana-mana naik mobil yang mewah. Mungkin nggak sampai level kemana-mana pakai private jet ya, atau nggak tahu juga, atau nggak ketahuan. Kalau di Islam kan adalah pemuka-pemuka agama yang kayaknya kok mewah banget hidupnya. Kalau gue sih pribadi tidak menyalahkan kekayaannya, karena saya yakin semua orang berhak kaya, semua orang berhak bekerja, semua orang berhak mendapat duit banyak gitu. Kaya mah nggak masalah gitu ya, menurut saya mah. Malah menurut saya orang-orang ya pemuka agama gitu jangan susah lah hidupnya. Masa susah hidupnya? Bukan masalah kekayaannya, tapi gaya hidup mewahnya kalau dari saya pribadi ya gitu. Karena gue kenal banyak teman-teman, apalagi pas kuliah. Pas sekolah ada nggak ya yang kaya banget? Ada sih. Gue punya banyak kenal orang-orang yang gue tahu nih kaya banget nih keluarganya, atau dia atau bapaknya lah gitu, kaya banget, tapi hidupnya sederhana banget, tidak bermewah-mewah gitu. Teman gue waktu SMA ada, dia antar jemputnya kijang kapsul zaman tahun 2004 berarti ya. Kijang kapsul itu bukan kijang kapsul yang Krista lagi, bukan yang Krista atau Rangga, yang LGX aja biasa. Antar jemputnya itu. Tapi saya tahu dia kaya banget, rumahnya besar sekali, mainannya lengkap, apa PS dan lain-lainnya. Kulkas rumahnya kayak kulkas Indomaret yang berjejer susu rasa stroberi, berjejer ini, berjejer Pocari, berjejer kayak gitu. Tapi dia sangat sederhana, tidak menunjukkan, tidak kelihatan bermewah-mewahan. Sebenarnya intinya kan gaya hidupnya ya, bukan kayanya, bukan kekayaannya gitu. Atau saya punya teman juga waktu kuliah, saya tahu dia super kaya karena pertama tahu dari temen gue yang pernah main ke kosannya. Jadi kosannya itu si ini kosannya ada resepsionisnya. Jadi kita disambut resepsionis dulu di kosan gitu. Kok bisa kosan ada resepsionisnya? Kosannya ada resepsionisnya gitu. Walaupun kosannya sebenarnya kan di Bandung ya, di Bandung tahun 2007-an berarti ya. Sebenarnya nggak luas, kamarnya menurut gue sih sempit. Dia kayaknya mahal di fasilitas gitu, ada AC-nya, parkiran, terus yang udah full furnish lah, kulkas segala macam, tahu bawa badan doang. Itu udah jelas mahal dong. Tapi orangnya biasa banget, sangat biasa. Yang satu nggak punya kendaraan, dia jalan kaki ke kampus. Yang satu dia di kosan yang sama nih dua-duanya, di kosan beresepsionis itu. Yang satu yang cowok bawa mobil, dia punya Vespa tua ya, belum ada Vespa Matic. Dulu Vespa Matic kayaknya masih mahal banget ya. Vespa tua, walaupun gue nggak ngerti Vespa ya, jadi gue nggak tahu siapa tahu Vespa tuanya tuh Vespa tua yang langka dan mahal, tapi kayaknya enggak ya. Vespa tua sama mobilnya itu Datsun yang ada 4 pintu, terus jeleknya minta ampun. Ini jangan ngebayangin Datsun mobil tua yang terawat, yang harganya gelap ya, yang mahal. Ini gue tahu nih mobil jelek banget, super karatan di mana-mana, pintunya nggak bisa ketutup. Gue pernah nebeng soalnya, pintunya nggak bisa ketutup, bodinya karatan, jadi aspal tuh di beberapa titik kelihatan. Udah kayak mobil Flintstone, kaki kita bisa keluar, nggak bisa keluar sih, tapi ya beberapa titik kelihatan. Setirnya suka copot, anjing nggak? Udah kayak Kopaja. Setirnya suka copot. Kalau gue sih salut sama orang tuanya sih. Berarti kan orang tuanya mengajarkan atau membiasakan nih anak tidak dikasih kemewahan gitu. Sementara gue punya juga temen yang orang Jakarta, kuliah di Bandung, dia juga super kaya. Di Bandungnya rumah, bukan ngekos ya, ada rumah yang mana rumahnya tuh bukan rumah, ya rumah keluarga dia, cuma nggak ada yang nempatin, nggak ada keluarga dia di Bandung yang nempatin. Kalau gue kan waktu itu sempat nebeng di rumah tante gue. Ini rumah gede, halaman luas bener, makanya kita jadi sering main ke sana. Dia tinggal di situ sendiri sampai akhirnya berapa tahun kemudian adiknya kuliah di Bandung juga, jadi ada adiknya.
mobilnya juga mobil bagus, Grand Vitara saat itu masih baru banget. Ada yang kayak gitu. Tapi kan ya udah aja, kita seneng punya teman kaya ya dong. Kayak gitu. Jadi dari sisi, kalau kembali ke pemuka agama tadi, dari sisi gaya hidupnya, kalau gue sih sangat membolehkan orang menjadi kaya. Masa gue larang orang menjadi kaya? Tapi kan ya dengan lu sudah memilih profesi itu, ya dong, dia memilih dong menjadi pemuka agama ya, dan lu mengajarkan kesederhanaan apa segala macam. Jadi kayak nggak walk the talk gitulah kasarnya ya. Sekali lagi ini bukan masalah kekayaannya, tapi bagaimana dia gaya hidupnya gitu. Kan bisa nih lu punya tabungan 1 triliun tapi kemana-mana pakai Innova, kan kayaknya cukup deh. Walaupun misalnya di rumah lu punya Alphard dan Ferrari, tapi kan masa dakwah pakai Ferrari gitu loh. Ya walaupun sekali lagi tidak tahu juga kan, misalnya kalau lu lihat ada pemuka agama kemana-mana pakai Alphard, kan bisa aja tuh dari umatnya ada yang minjemin, bisa dong. Kalau saya tidak mau suudzon karena tidak boleh berdosa, itu suudzon. Tapi kan ada juga yang memang sengaja aja pengen kelihatan nih, gue naik mobil mewah kemana-mana, gue pakai atribut yang mewah ya, mungkin baju kayak pendeta atau ustadz gitu, ulama kan nggak terlalu kelihatan kalau dari baju ya, mungkin kelihatan dari apa ya, jam tangannya kelihatan pakai mewah. Kan lu bisa pakai jam tangan biasa dong, pakai Casio F91W bisa dong, atau pakai G-Shock yang biasa. Ini kan lu bukan lawyer, atau beberapa profesi kan ada yang memang butuh memakai barang-barang mahal itu atau naik mobil mahal biar untuk mengimpress klien. Ada yang kayak gitu, gue tahu ya kan, dia butuh pakai ini karena dengan pakai ini ternyata proyek gue jadi deal banyak klien nih, karena gue bisa ngobrolin soal sama-sama punya Mini Cooper gitu misalkan, atau sama-sama punya Patek Philippe itu misalkan jam. Tapi kalau pemuka agama ya kan, kita kan dengerin isinya, isi yang diomongin cocok nggak, cara ceramahnya, cara memberi masukannya. Kan gue nggak ngeliat, gue mau dengerin Ustadz A karena dia pakai Alphard Velfire kan enggak, ya kan gini, tidak mau mengimpress klien lah kasarnya. Ini kan pengen berdakwah gitu. Gue mau dengerin dia karena dia pakai SLK Mercy, kan nggak gitu. Kenapa ya? Kenapa orang-orang itu memilih untuk memamerkan, untuk kelihatan gitu, untuk sengaja kelihatan, hey gue punya uang nih, aku pemuka agama tapi aku punya uang nih gitu. Kenapa mereka pengen kayak gitu ya? Bukan apa kepentingannya, apa tujuannya? Siapa yang mau dia impress gitu? Impress apa ya? Ya siapa yang mau dia mau nunjukin ke siapa sih gue kaya gini? Ke umat sih tidak. Kalau yang suka banget mungkin nggak peduli ya, atau yang nggak ngerti mobil, atau yang nggak ngerti jam tangan mungkin nggak peduli kali ya. Atau dia ingin bersaing dengan pemuka agama lain sesama. Jadi kayak misalnya lawyer ke sesama lawyer gitu, stand up comedian ke sama stand up comedian, mungkin ngelihat isi itu udah pakai mobil ini, gue juga harus nih. Atau itu mungkin ya, dia pengen mengimpress sesamanya, ya nggak tahu juga sih ya. Kayak ya kalau dari saya pribadi, saya nggak habis pikir kenapa mau mamer kayak gitu. Kenapa mau dengan sadar sengaja hal-hal mewah itu ditunjukkan ke publik gitu ya, kayak gitu. Jadi kan
ngerti gue kenapa misalnya banyak orang yang jadi nggak percaya agama karena hal ini gitu, karena merasa ya ini mah sumbangan keagamaannya umat itu dipakai untuk pemuka agamanya nih, untuk pemuka agamanya bermewah-mewah gitu. Kalau dipakai untuk pemuka agamanya biar bisa hidup ya nggak apa-apa, tapi untuk bermewah-mewahannya itu loh, gitu sih gue merasanya gitu. Berikutnya yang bikin ini kelakuan umatnya mungkin ya, kelakuan umat-umat dari agama tersebut. Banyak yang entah defensif banget soal agamanya atau terlalu kasar omongannya bagi yang berbeda dikit, atau yang kan ada yang itu nggak usah diomongin lah, yang terlalu fanatik banget ya, yang terlalu benar-benar semua agama lain di dunia ini tidak ada yang benar sedikit pun, Tuhannya kalian tidak ada yang benar sedikit pun, yang benar hanyalah Tuhanku dan agamaku kan. Ya udah, itu udah susah diomongin. Tapi ya banyak yang kayak apa ya, gimana jelasinnya, gue juga bingung sih. Gue ya gitulah, bikin orang lain ya kata-kata kasar atau cara-cara yang kayaknya kok katanya orang-orang ini punya agama deh, kok begini caranya ya gitu. Cara-cara yang kalau orang dari agama lain lihat itu tuh jadi akhirnya jadi bikin jelek agama dia, agama si orang yang berkelakuan itu gitu. Nggak usah orang yang beragama lain lihat, orang yang sesama dengan sesamanya gitu ya, dengan orang-orang yang agamanya yang sama pun jadi gerah juga ngeliat kelakuan orang seagamanya gitu, kayak ini gue seagama nih sama orang-orang ini gitu. Itu sih kayaknya tuh banyak yang bikin orang jadi tidak percaya agama manapun gitu. Mungkin ada yang pernah disakitin sama hal-hal kayak gitu. Gue jadi ingat ada anekdot lah, anekdot yang ada orang di rumah ibadah, ini bisa dimanapun sih kayaknya ya anekdotnya, ada yang mungkin di masjid atau di gereja atau di mana lah, di rumah ibadah manapun gitu. Dia lagi beribadah, handphonenya bunyi, terus dia kayak dimarahin gitu, handphonenya bunyi nih, ganggu gitu, matiin gitu, pokoknya dimarahinnya nggak enak lah. Terus dia pulangnya atau besoknya, pokoknya dia situasi berikutnya lah, dia di bar lagi minum, terus dia nyenggol gelas, pecah gelasnya. Terus dia kan nggak enak, apa, terus orang pada nggak apa-apa, udah santai. Orang tuh baik sama dia, udah nggak apa-apa, ntar kita beresin, udah santai aja gitu. Ada anekdot kayak gitu tuh gue pernah dengar. Jadi kayak kok orang di satu tempat jadi di bar tuh baik banget ya, kok santai, kok di sini orang-orang beragama malah ngingetinnya nggak enak caranya gitu. Kurang lebih kayak gitu kali ya kalau dijadikan anekdot. Anekdot itu apa ya artinya? Kayak gue nggak tahu arti anekdot. Cerita kali ya, cerita lucu. Nggak cerita lucu juga sih itu. Ya kayak itulah intinya lah. Jadi kayaknya bikin orang jadi kayaknya kalau ngingetin tuh bisa nggak sih ngingetin yang enak gitu, cara-caranya, atau memberi saran tuh yang enak gitu, kayak jangan cantik banget, lebih cantik lagi kalau berhijab gitu kan yang lu komen nih nggak semuanya Islam gitu. Atau lu bisa apa kayak cara nginget gitulah, paham lah maksud gue. Saya yakin pendengar ini paham lah maksudnya ya, kayak gitu. Terus banyak juga yang menurut gue bikin beragama tuh jadi tidak masuk akal tuh kalau udah terlalu bukan mengidolakan ya,
bukan menuhankan juga sih sebenarnya ya, mengidolakan atau fanatismenya ke manusia gitu, ke manusia juga ya. Bisa balik lagi ke pemuka agama lagi, misalnya kayaknya si pemuka agama ini tuh dipuja-puja banget sampai kayak wah dia terbaik, aku harus membela dia apapun yang terjadi, dia adalah penyelamat hidupku gitu. Padahal dia manusia juga gitu, manusia juga sama kayak lu. Mungkin ilmu agama dia lebih banyak, tapi kan bukan berarti lu memfanatikan atau menuhankan dia gitu. Yang berhak dituhankan ya Tuhan, ya enggak? Namanya juga Tuhan. Ya dia tempat kita mengidolakan gitu, mengfanatismekan. Fanatisme tuh konotasinya negatif sih ya kata-katanya. Harusnya ya hanya Tuhan lah yang berhak dituhankan. Kenapa lu jadi menuhankan sosok gitu, yang mana adalah manusia juga, yang mana bisa salah juga. Itu kayaknya terlalu banyak juga yang terlalu begitu umat ke sosoknya gitu. Entah terlalu mengkultuskan sosok, terlalu mengkultuskan tempat. Bisa gak sih terlalu mengkultuskan tempat? Ya kecuali emang tempat suci ya, kayak rumah ibadah gitu ya, emang harus disucikan gitu. Kayak mengkultuskan apa ya? Ya gitulah. Lebih banyak kalau gue lihat manusia sih terlalu fanatik banget ke manusia gitu. Kayak orang terlalu fanatik ke satu artis atau penyanyi atau apa, sehingga kalau ada yang nyenggol dikit marahnya minta ampun gitu. Ya sama kayak ke pemuka agama ini, ya lu berhak lah respect ke para pemuka agama atau yang penceramah gitu ya, respect iya, hormat iya, tapi kan bukan berarti lu menginikan banget kan, menuhankan banget gitu dia segala-galanya gitu. Dia bisa salah. Ingat, manusia kan selalu dibilang manusia itu tempat salah. Jadi dia manusia juga yang kayak kita nih, mungkin suka marah juga, suka kaget lagi, suka mungkin apa sih, ada sombongnya, ada bisa terkena penyakit kayak gitu tuh, bisa terkena penyakit sombong, bisa terkena penyakit marah gitu loh. Ini manusia juga guys, jangan menganggap dia suci. Beda, dia manusia bukan nabi gitu. Mungkin itulah ya kenapa beberapa kali tuh muncul sosok orang ngaku nabi palsu gitu. Karena si sosok, entah dia mengaku nabi, entah dia ngaku malaikat, entah dia ngaku apa ya, titisan Tuhan. Karena sosok-sosok seperti itu, dia tahu bahwa warga manusia lain nih bisa dibohongin kayak gitu tuh, bisa dibikin biar lu menuhankan gue nih gitu. Dengan berapapun cara lah, gimana pun caranya bisa gitu. Jadi dia ngikutin sektenya dia gitu ya, atau bikin apa. Walaupun biasanya kan sekte ini kan tetap ada basis agamanya ya, entah dia basisnya Islam atau Kristen atau Hindu gitu atau apa, tetap ada basis agama aslinya, tapi dia bikin seolah-olah dia ini adalah utusan Tuhan dari agama-agama tersebut. Kayak gitu, dan dia berhasil menipu daya orang-orang nih untuk ngikutin dia. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit pasti. Ujung-ujungnya pasti kan dia minta sumbangan untuk kehidupan dia, dan orang pada ngasih duit. Dan banyak yang orang-orang ketipu tuh bukan orang-orang kecil gitu, emang orang-orang yang tajir juga. Kalau yang udah gue lihat-lihat ya, di luar negeri juga sama, di negara-negara maju, di US sama, di kayak gitu-gitu juga. Bikin sekte apa, tapi intinya minta duit. Itulah segala macam cara orang untuk nyari duit. Semoga kita dijauhkan dari cari duit dengan cara-cara seperti itu ya guys. Kayak gitu. Jadi kayaknya banyak kritik orang soal agama tuh itu, kok agama kayak nyari duit banget ya gitu. Nyari duit umatnya nih, jadi kayak buat nyari duit gitu. Dari pemuka agamanya terutama sih, yang sering itu sih jadinya. Ya kalau
sumbangan apa sih, kayak perpuluhan gitu ya, zakat ya, iyalah zakat kan kita ngasihnya juga ke fakir miskin gitu tujuannya. Tapi ya itu jadinya ada orang-orang jahat, gue harus menyebut mereka jahat nih, karena memanfaatkan kefanatismean manusia kepada manusia lain dengan itu berpura-pura menjadi seseorang yang kayaknya hebat, dibalut agama, orang jadi percaya dan mau ngasih duit. Tujuan akhirnya itu. Karena kan inti dari agama kepercayaan kan, namanya juga kepercayaan, faith, ya percaya diiringi akal. Itu semoga kita semua yang mendengarkan ini, kalau yang beragama bisa menjalankan agamanya dengan tiba-tiba keselak, bisa menjalankan agamanya dengan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, sehingga dirimu tidak dicap buruk sebagai orang beragama. Tapi terserah sih, ngapain gua ngatur-ngatur orangnya. Ya udahlah, terserah kalian lah. Mau bikin agama jadi kelihatan buruk, mau bikin agama jadi kelihatan jelek di mata orang, ya terserah kalian lah. Saya tidak bisa mengatur kehidupan kalian, sehat-sehat aja yang penting ya. Asal lu jangan cari duit dengan pura-pura jadi nabi lu, atau pura-pura bohong dibalut agama, awas aja lo ya. Saya sumpahin ambeien sampai gede banget, sampai nggak bisa duduk, sampai kayak pantat pantat babon yang merah itu yang gede kayak pelampung. Saya sumpahin begitu kalau kalian membohong-bohongi orang pakai berbalut agama. Ya bohongi orang apapun deh. Ini kalau di Twitter nih, misalnya gue gitu ya, nge-tweet soal agama gini atau ngomong soal gini, stand up comedian mah bahas ngelawak aja bro, nggak usah bahas-bahas agama, nggak usah bahas-bahas politik, nggak usah sok ngerti pemerintahan, nggak itulah kata tidak adilan. Politisi boleh ngomong soal apa aja, pemuka agama boleh ngomong soal apa aja. Masa pelawak disuruh ngelawak? Memang kita ngelawak, tapi ngelawaknya ngomongin apa? Ngomongin apa aja dong, bebas suka-suka kita. Ngatur-ngatur. Emang lu kira bapak-bapak di komplek kalau nongkrong, atau cowok-cowok deh kan gitu kan, cowok-cowok kalau nongkrong nih biasa, ntar kalau udah jam 12 malam bahas penciptaan manusia, bahas nabi-nabi, cerita-cerita nabi, bahas apa. Terus masa nggak boleh bahas itu? Bahas aja bro, terserah. Terus kalau mau adil, misalkan ya pemuka agama nggak boleh ngelawak kalau gitu. Politisi juga nggak boleh ngelawak bro. Kalau itu mau lu. Kalau lu mau semua manusia hanya ada satu dimensi, tidak boleh bahas yang lain. Emang lu mau diatur-atur kayak gitu? Ya gak usah ngatur-ngatur orang dong. Emang ada Polantas mengatur lalu lintas? Gitu loh. Ya saya yakin orang-orang ini paham lah, pendengar saya ini. Ini kalau ada beda mic-nya karena sekarang di rumah pakai laptop, langsung dari mic laptop. Tadi baru nggak pas di jalan itu ya, sebelum nyampe rumah. Kan gue udah bilang mau nyampe rumah, terus lagi di jalan, terus ngecek, tau-tau mati sendiri rekamannya. Di menit 34 apa berapa gitu kan, gue udah panik tadi, lah mati. Padahal belum gue matiin gitu. Tadi gue sebelum ngerekam ini gue cek dulu rekaman yang tadi. Oh ternyata matinya pas, bukan lagi di tengah-tengah ngomong atau apa. Pokoknya pas lagi diem kan tuh.
Tapi gue nggak tahu tuh, setelahnya gue lupa juga apakah gue ada ngomong lagi apa enggak tuh. Karena matinya mendadak. Jadi tahu udah 2 kali nih pernah mengalami kayak gini nih, voice recordernya Apple. Di handphone pernah, di laptop, di MacBook pernah juga. Udah berapa lama terus mati sendiri, tidak tahu kenapa. Ini udah di rumah. Sebenarnya gue pengen lanjut bahas apa ya, nggak tahu lagi sih sebenarnya. Udah semua yang dibahas udah semua kayaknya. Pengen cek ini sih, cek and recheck, cek email. Coba saya buka email dulu ya, siapa tahu ada yang email atau ada lanjutan dari email kemarin yang dia pacaran sama ibunya pacar, email absurd kemarin. Oh nggak ada dari dia, tapi ada email yang ada email yang baru nggak ada maksudnya. Bentar. Email yang baru nggak ada, tapi atau email lanjutan yang kemarin, tapi ada email. Ini email tanggal, gue bacainnya panjang. Satu aja deh ya. Karena dia di awal udah, mohon maaf email ini akan sangat panjang. 27 Februari 2024. Ini dari Aries Girl. Aries Girl itu kan yang dulu juga suka email kan. Yang gue cengin ya apa? Ya nggak sih? Iya benar. Aries Girl yang dulu pernah gue cengin apa gitu. Aries Girl, akhirnya dia bikin Aries Girl beneran. Oke. Halo Bang Gilang, lama banget ya ditungguin gak muncul-muncul, tapi aku sangat mengerti. BTW selamat selimut sudah menjadi seorang suami dan seorang bapak. Huruf gede semua ya. Kalau gue lebih teriak bapak. Senang banget lihat Bang Gilang sama Kak Debbie dan Baby Saka, happy for your family ya. Terima kasih. Sebenarnya udah lama banget aku pengen ngirim email lagi. Kemarin aku sempat hopeless karena dalam beberapa bulan sekali selalu bolak-balik nengok channel ini tapi nggak kunjung upload. Makanya pas malam iseng lagi buka, ternyata udah upload 4 episode baru. OMG, aku seneng banget, sumpah. Beneran seneng, karena ternyata podcast ini masih lanjut. Akhirnya aku bisa update kehidupan lagi di podcast ini. Hihihi. Ini Februari, emang gue lanjut waktu itu ya? Lupa. Oh ya, mau ingetin lagi nih Bang Gilang, kemarin lupa. Jadi dulu singkatan AG ini Bang Gilang ceng-cengin kepanjangan jadi amat galau. WKWK tuh kan bener ya, pernah gue cengin kayaknya. Karena pertama kali aku kirim email cerita soal galau lagi patah hati. Ini adalah kali keempat, bentar deh. Kayaknya gue harus buka sambil buka Windows email. Gue juga harus buka Windowsnya voice recorder biar tahu ntar tiba-tiba jangan sampai tiba-tiba ini lagi apa namanya mati lagi mendadak voice recordernya. Tapi ini gimana caranya biar gimana caranya biar ininya agak ke tengah, nggak kepotong emailnya. Oh, ke bawah coba ya, bentar. Set. Nah, gini boleh aman. Oke. Yang penting gue bisa keep track voice record tetap jalan. Amat galau karena pertama kali aku kirim email ceritanya soal galau lagi patah hati. Ini adalah kali keempat aku kirim email dan di sini aku mau update soal beberapa fase dalam hidupku 2 tahun belakangan. Pertama, soal kerjaanku di tahun 2022. Itu kali pertama aku kerja dan digaji tapi bukan di instansi resmi dan aku bisa bilang prosesnya cukup toksik. Jadi selama ini lo kerja di instansi resmi, ini pertama kalinya nggak di instansi resmi gitu ya. Begitupun dengan orang-orang di dalamnya. Pekerjaannya terlalu teknis dan manual sampai bikin aku burn out dan nangis. Jam kerjanya juga nggak jelas, bakal ngebut kalau lagi dikejar deadline yang bukan niatku juga buat ngedeadline. Untuk pertama kalinya aku sadar ternyata bukan ini hal yang aku mau, padahal linear dengan jurusanku. Dari situ aku jadi tahu ternyata muak di kerjaan adalah hal yang paling menyebalkan. Nah, di tengah kemuakanku itu hadirlah orang ini yang kemudian jadi pacarku. Orang ini yang jadi alasanku akhirnya bisa jatuh cinta lagi. Celah. Seperti yang aku sebut di email terakhir. Sejujurnya aku lupa, jadi ya udah. Anyway, kita kenalan di salah satu aplikasi messenger, tapi bukan dating app ya, Bang. Telegram pasti. Dari mana messenger bisa kenal sama orang lain?
Telegram kali ya, atau grup WhatsApp, nggak mungkin itu deh. Tapi in the blink of an eye, dengan orang ini pula aku kembali patah hati. Pas banget di waktu 1 bulan pacaran dia ghosting aku. Bayangin bang, pacaran terus di ghosting. Sangat gak masuk di otakku, astaga. Setiap hari aku coba reach out tapi gak ada respon sama sekali. Padahal sosmednya aktif. Aku lihat-lihat up foto baru, hatiku rasanya beneran hancur. Kok bisa aku sibuk kelimpungan nyariin, dia bisa dengan santai post foto dan gak kelihatan merasa bersalah sama sekali. Hello, where the fuck is your common sense? Perlahan aku coba ikhlasin karena lama-lama capek juga mencari kepastian. Aku galau lagi. Bayangin aja bang, dari September 2022 aku nunggu. Di Februari 2023, dia baru kasih jawaban. Setelah 6 bulan, 6 bulan, dia baru jawab semuanya. Selama itu pula aku gak pernah diputusin. Hah? 6 bulan lu pacaran, hilang dia. Kok lu masih bisa bertahan? Kalau gue jadi lu mah udah nggak, aneh sih, gimana ya? Kalau udah jadi lu mah udah nggak punya pacar lagi kali kita. Gimana ya? Bisa 6 bulan nggak ada respon. Benar-benar nggak jelas, digantung. Waktu dia akhirnya respon, dia bilang kemarin ngilang karena dia dijodohin tapi bingung gimana ngomongnya ke aku. Menurut Bang Gilang itu tipu-tipu atau beneran? Jahat banget kan? Please bilang dia jahat bang. Iya, dia jahat. Saya setuju, dan itu tipu-tipu pasti. Tapi aku coba bangkit dan semangat buat lanjutin skripsiku yang makin gak jelas kabarnya ini. Sejak Februari sampai Mei 2023, aku mulai rajin ngampus perpus tiap hari, walaupun di sela-sela itu aku sering kali cuma bengong sambil nangis di perpus. Ngetik sambil berlinang air mata, bang. Kok lucu ya kalau diingat-ingat lagi? Hahaha. Akhirnya di bulan Juni skripsiku selesai, alhamdulillah. Karena masih banyak urusan admin, di November 2023 aku baru sidang dan lulus. Yeay. Tadi katanya lu udah kerja. Oh, berarti maksudnya kerja sambil ada kuliah kali ya. Oh iya ya. Kabar buruknya adalah karena ternyata waktu itu aku masih galau dengan tingkat kekepoanku yang udah jebol sampai dewa. Di Januari 2024 aku menemukan fakta bahwa selama aku di ghosting, ternyata mantanku itu punya pacar baru. Makdek, aku hancur lagi. Padahal besoknya aku harus ke Jakarta dan belum packing. Aku tahu itu salahku yang malah cari penyakit, tapi aku tak kuasa buat terus-terusan wondering hal yang gak pasti, jadi aku mau memastikan. Ternyata itu malah jadi bencana. Jujur li, aku capek. WK jebul. Selama ini diriku yang harus dikasihani. Emang tolol banget. Semua itu berlalu dan mulai jadi biasa aja selama aku di Jakarta. Aku banyak ketemu saudara dan orang-orang yang bikin aku berfungsi normal lagi. 2 minggu di sana, terus aku balik ke rumah buat nyiapin wisuda. Akhirnya bang, setelah 6 tahun kuliahku yang penuh dengan lika-liku selama skripsian ini kelar juga. Minggu lalu di bulan Februari aku wisuda dan ibuku sampai nangis terharu. Selamat sudah wisuda. Sekali lagi, ternyata tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Semua itu cuma nunggu waktu dan masanya. Aku bangga sama diriku sendiri telah melewati semuanya. Mengalami 2 kali patah hati bikin diriku lebih tough ya, meskipun dengan trauma. Hahaha. Makasih banyak ya Bang Gilang, udah bacain email terpanjangku. Makasih udah jadi tempat curhatku selama 3 tahun belakangan. Aku senang ceritaku bisa didengar orang banyak dengan mode anonim. WK. Aku mau minta doanya supaya cepat dapat kerja karena banyak sekali yang harus aku cover di rumah ini. Aku tutup dengan kutipan dari lagu Taylor, Long Story Short, I Survive. Sehat selalu ya Bang. Sehat selalu buat keluarga kecil Bang Gilang. God bless. Terima kasih banyak. BTW di bawah ini aku mau pamer foto wisudaku ya bang, WK. Peace, salam hangat dan penuh sukacita AG. Dia ngirim foto wisuda, tapi dari belakang. Jadi tetap misterius. Hanya kelihatan, dia pakai kerudung. Hanya kelihatan kacamata dan pipi sedikit dari samping. Terus gedung kuliahnya kayak blur-blur gitu. Bukan bokeh sih, blur lah. Jadi nggak terlalu jelas gedung kuliahnya di mana juga. Jadi nggak kelihatan juga ini wisuda kampus apa, di mana, misterius sekali ini Aquarius Aries girl. Ya sekali lagi selamat sudah wisuda. Yang mantanmu udah lewat itu lupakanlah. Semoga jalan terus hidup. Karena hidup memang jalan terus, mau lu tungguin mau enggak, mau lu banyak diam atau enggak, jalan mulu hidup. Sekali lagi selamat. Dan memang itu pasti bohong, tipu-tipu. Gila kali pacaran 6 bulan nggak ada kabar. Mungkin kalau gue mungkin udah menganggap diri ini nggak punya pacar aja, udah bukan move on sih, bukan berarti langsung punya pacar baru, tapi maksudnya ya udah menjalani hidup aja tanpa ingat kalau punya pacar. Gokil sih lu masih nungguin. Ya tapi ya sebagai pihak yang di ghosting pasti ada rasa
kepikirannya kenapa, pasti jadi merasa apa gue yang salah, apa gue ini gitu ya. Tapi ya udahlah, lupakanlah, nikmati wisudamu dan semoga cepat. Semoga, gue nggak mau bilang cepat, apa ucapan yang pas ya, bukan cepat dapat kerja. Kalau dapat kerja kan kesannya kayak nunggu, harus ditunggu di hire orang, tidak bisa bekerja gerak dulu sendiri dan menghasilkan gitu. Kalau mungkin lebih tepat sekarang, di masa sekarang dimana apa aja bisa jadi duit kecuali nipu orang pakai agama ya, kecuali nipu orang juga yaitu adalah semoga lekas menghasilkan gitu kali ya. Semoga cepat, karena banyak yang ada di cover, semoga cepat bisa menghasilkan, baik itu bekerja sendiri atau di hire orang atau apapun. Semoga cepat bisa menghasilkan dan mengcover rumah. Untuk semua juga yang mendengar, semoga cepat menghasilkan, semoga cepat melihat peluang itu, garis jalan hidup lu nih sama garis rezeki lu tepat bersinggungan, tak jadi nyambung, plus jadi ketemu dan mendapatkan kebuka pintu rezeki itu. Karena kalau garis takdir lu diem aja kan nih, gak ketemu-temu nih sama garis rezeki nih, sama keberuntungan yang orang anggap keberuntungan itu gak ketemu nih, jadi bergerak terus ya. Semoga lekas menghasilkan. Fuck lah passion, gak usah terlalu mentingin passion, nanti aja kalau udah kaya. Biarkan pekerjaan lu menghidupi hobi-hobi lu yang passionate itu, yang lu passionate itu ya. Dan sekali lagi, kalau lu sedang mengalami hari yang buruk atau hari yang bangke banget, coba ingat di masa lalu lu pernah ngalamin yang buruk kan, dan lu sekarang masih hidup, masih ada, masih bisa berpikir, masih bisa ngomong. Berarti hari buruk yang lu alamin sekarang akan bisa kelewatin lagi di masa depan, akan bisa lu lewatin lagi sekarang gitu maksudnya. Di masa depan lu bisa lihat ke belakang dan I'm survive, gokil, keren banget gue. Cocok nih sama episode minggu lalu ya, motivator ya. Gue bisa jadi motivator sebenarnya. Udah ya, satu aja emailnya ya. Nanti lanjut minggu depan insya Allah tidak telat ya. Ini kayaknya fix akan saya upload Kamis ini tanggal 27 Juni. Ya, terima kasih banyak, biar lega. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Biar Lega. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Jangan lupa saya mau promo acara Hohi Live. Ada juga acara hiburin Double Punch, Ridwan Remin dan Rindra Dana. Dua itu bisa dicari di link di bio saya, di bio IG, di bio Twitter ada linknya, s.id/gilbas. Di situ ada link-link itu untuk dibeli tiketnya, kan udah pada gajian. Oke. Jangan lupa yang mau menantikan tur saya di bulan Oktober tahun ini, insya Allah kalau lancar semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di panggung-panggung lainnya. Bye bye.